Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, dan tema yang saya akan bagi buat kita ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Ya, jangan menjadi batu sandungan, dan teks yang akan kita bahas yaitu Matius pasal 17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Matius 17 ayat 24 hingga ayat 27. Beginilah bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, saudara-saudara, bacaan ini menceritakan bahwa saat Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum, Kapernaum itu berasal dari kata Kafarnahum, yaitu kampungnya Nabi Nahum itu loh, ya. Kapernaum, tapi itu juga menjadi kampungnya Petrus. Jadi ini Yesus berkunjung ke tempatnya Petrus, ke rumahnya Petrus. Nah, lalu ada seorang pemungut bea bait Allah yang bertanya kepada Petrus, apakah Yesus membayar bea 2 dirham itu atau tidak? Dan Petrus menjawab bahwa Yesus membayarnya. Ya, mari perhatikan kembali ayat 24 dan 25 saja. Next. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Nah, apa sebenarnya bea 2 dirham itu? Nah, ini sebenarnya adalah pajak bait Allah yang ditetapkan di dalam kitab Taurat Musa. Itu saudara bisa baca sendiri dalam Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Ya, itu ada aturan tentang pajak bait Allah. Kita tahu bahwa ibadah perjanjian lama itu adalah ibadah yang penuh dengan berbagai macam aturan, sistem korban, dan juga semua itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi pajak bait Allah itu dipergunakan untuk operasional bait Allah. Belum lagi misalnya ditambah dengan pakaian untuk imam besar, itu mahal sekali. Itu jelas imam besar itu bukan kayak pendeta sekarang yang hanya pakai toga saja, tidak, tapi itu baju efod itu semua detailnya itu sangat mahal. Belum lagi ada korban pagi, korban petang yang butuh kambing, domba dengan segala macam ukupan minyak-minyak. Jelas bahwa itu semua memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itulah maka ditetapkan supaya ada pajak. Semua laki-laki Israel berumur 20 tahun ke atas wajib membayar pajak bait Allah ini sebesar setengah sikal atau 2 dirham setiap tahun. Jadi ini bayaran tahunan ya. Itu harganya 2 dirham atau setengah sikal. Nah, untuk pemungutannya itu sudah diatur ya. Untuk pemungutannya itu sudah diatur sejumlah orang atau petugas itu sudah ditetapkan untuk memungut pajak itu dari jemaat Israel. Biasanya setiap tanggal 1 bulan Adar. Bulan Adar itu kalau di kalender kita itu sekitar bulan Maret. Setiap tanggal 1 bulan Adar itu pengumuman diberikan kepada seluruh Israel bahwa waktu pembayaran pajak bait Allah segera tiba. Lalu
pada tanggal 15 bulan itu sejumlah pos pembayaran sudah dibuka di berbagai tempat dari kota sampai ke desa-desa, dan setiap laki-laki Israel yang berumur 20 tahun ke atas mengunjungi pos-pos pembayaran tersebut dan membayar kewajibannya dari tanggal 15 sampai tanggal 25 bulan Adar. Ya. Apabila sampai tanggal 25 belum dibayarkan, maka orang tersebut harus langsung membayarnya di Bait Allah di Yerusalem. Dan barang siapa yang tidak membayarnya atau tidak melakukan tugas tanggung jawab ini kepada Bait Allah ini, maka semua barang di dalam rumahnya itu akan disita. Ya. Jadi itu aturannya. Itulah sebabnya ketika Yesus dan murid-muridnya ada di Kapernaum, nah, pemungut bea Bait Allah itu datang dan bertanya pada Petrus. Ya. Apakah gurumu membayar bea yang 2 dirham itu? Dan Petrus menjawab bahwa Yesus pun membayarnya. Kemungkinan setelah itu adalah Petrus menceritakan hal itu kepada Yesus, dan lalu terjadilah percakapan antara Yesus dan Petrus seperti yang nampak dalam ayat 25 dan ayat yang ke-27. Nah, itu kira-kira konteksnya seperti itu. Dan sekarang saya ingin mengajak kita mempelajari teks ini dengan kita membahas beberapa hal. Hal pertama yang akan saya bahas adalah, mari kita bahas soal apakah Yesus itu wajib membayar pajak Bait Allah. Ya. Haruskah Yesus membayar pajak Bait Allah? Nah, setelah pertanyaan dari petugas bea Bait Allah itu dijawab oleh Petrus, Yesus lalu mengajukan pertanyaan pada Petrus. Mari perhatikan ayat 25. Ayat 25. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah, saudara perhatikan yang saya ini ya, ayat 25 ini ya, dari yang saya garis bawah ini ya, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya kah atau dari orang asing? Nah, kalau kita melihat yang saya garis bawahi ini, dari rakyatnya atau dari orang asing. Di sini Alkitab terjemahan baru kita, Lai, itu menerjemahkan dengan kata rakyat. Dari rakyat atau dari orang asing. Padahal saudara, bahasa Yunaninya itu adalah huios. Dan huios ini sebenarnya bukan rakyat. Saya tidak tahu mengapa Lai menerjemahkannya dengan rakyat. Tapi huios ini adalah anak. Jadi mestinya terjemahan lama itu yang benar. Coba perhatikan terjemahan lama. Hai Simon, apakah sangkamu? Raja-raja dunia ini memungut cukai atau hasil dari siapakah? Daripada segala anaknya atau daripada orang keluarankah? Jadi bukan rakyat tapi anak. Terus kita lihat Alkitab terjemahan yang lain, ayat yang terbuka. Ya. Dibilang begini, dari siapakah raja-raja dunia ini menagih bea dan pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain? Dari anak-anaknya atau dari orang lain? Bukan rakyat, tapi anak. Terus sama juga, misalnya kalau kita lihat dalam versi King James. Dari King James, dia menggunakan kata children, yang artinya ya anak. Juga dari ESV itu menggunakan kata son. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini kalau dikatakan begitu terjemahan baru rakyat itu tidak tepat. Jadi sebenarnya pertanyaan Yesus adalah, apakah raja-raja dunia ini menarik pajak dari anaknya sendiri atau dari orang lain yang bukan anak? Ya. Lalu Petrus jawab di ayat 26 bagian pertama Matius 17 itu ayat 26, Petrus jawab dari orang asing. Nah, dari orang asing itu tadi kan saya bilang tadi bahwa sebenarnya ini dari orang asing itu kontras bukan dengan rakyat, tapi kontrasnya dengan anak. Nah, karena itu ketika Petrus menjawab dari orang asing, lalu Yesus menyimpulkan di ayat 26 bagian B, dia bilang, maka kata Yesus kepadanya, bebaslah rakyatnya. Bebaslah rakyatnya. Nah,
Karena tadi saya sudah tunjukkan bahwa kata rakyat itu seharusnya adalah anak. Maka kata bebaslah rakyatnya seharusnya adalah bebaslah anaknya. Mari kita lihat misalnya dalam terjemahan lama. Terjemahan lama mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, jikalau demikian bebaslah segala anak itu. Bebaslah segala anak itu. Lalu terjemahan dari AYT, ayat yang terbuka, kalau begitu anak-anaknya bebas. King James, then are the children free. Lalu ESV, then the sons are free. Jadi maksudnya rakyat membayar, tapi anak-anak bebas. Raja-raja dunia ini ya memungut pajak dari rakyatnya, tapi dari orang asing, dari rakyatnya, tapi dari anaknya, anak raja itu tidak membayar pajak. Nah, apa hubungan ini semua dengan urusan Yesus bayar pajak? Begini, Yesus hendak mengatakan bahwa yang wajib membayar pajak kepada raja itu adalah orang-orang lain, rakyat. Sedangkan anak-anak dari raja itu sendiri tidak perlu bayar pajak. Mereka bebas dari pajak yang diberlakukan kepada seluruh warga kerajaan. Hubungannya dengan konteks yang sedang dibicarakan, ini adalah bahwa ingat, pajak yang ditetapkan ini adalah pajak bait Allah kan? Pajak bait Allah. Bait Allah artinya rumah Allah. Rumah milik Allah. Jadi pajak itu dapat dikatakan dibayarkan kepada Allah sebagai pemilik rumah itu. Terus Yesus ini siapa? Yesus ini anak Allah. Jikalau Yesus adalah anak Allah dan sesuai dengan jawaban Petrus bahwa raja-raja dunia ini menarik pajak dari orang lain dan bukan dari anak. Dan dengan demikian anak-anak raja itu bebas pajak. Maka sebagai anak Allah, Yesus seharusnya bebas pajak. Bebas bayar pajak bait Allah. Sehingga dia tidak perlu membayar pajak bait Allah sebesar 2 dirham. Ya, yang dipersoalkan itu. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya kasih komentar dari Barclay. William Barclay bilang begini. Pajak yang dipersoalkan di sini ialah pajak bait Allah. Yang adalah rumah Allah. Yesus adalah anak Allah. Bukankah ia pernah berkata ketika orang tuanya mencari di Yerusalem, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Lukas 2 ayat 49. Bagaimana mungkin anak wajib membayar pajak bagi rumah bapaknya sendiri? Maka sebenarnya di sini intinya adalah Yesus mau mengatakan bahwa dalam urusan pajak bait Allah, aku ini anak Allah. Itu pajak untuk rumah Bapakku. Karena itu rumah Bapakku, maka aku tidak wajib membayar pajak untuk rumah Bapakku. Dengan kata lain sekali lagi, Yesus mau katakan, saya tidak perlu bayar pajak. Yesus tidak ada kewajiban bayar pajak bait Allah. Itu yang mau ditekankan Yesus melalui percakapan atau pembicaraan itu. Ya. Oke. Kalau sudah jelas di situ, sekarang mari kita lihat hal kedua yang ingin saya bahas. Pertama, Yesus tidak wajib membayar pajak, tapi di bagian yang kedua ini, Yesus ternyata memilih untuk membayar pajak bait Allah. Dia tidak perlu, dia tidak wajib untuk membayar pajak bait Allah, tapi dia memilih untuk membayar. Ya, perhatikan ayat 27. Dia bilang pada Petrus, ya pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, dari sini terlihat bahwa pada akhirnya Yesus pun membayar pajak bait Allah ini. Sekalipun sebelumnya dia menegaskan bahwa sebagai anak Allah, dia tidak punya kewajiban untuk membayarkannya. Dia tidak wajib membayar, tapi memilih untuk membayar. Kenapa Yesus yang tidak wajib membayar pajak, kok memilih membayar pajak? Apa alasannya? Alasannya di ayat yang ke-27. Ayat 27 mengatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutmunya, dan seterusnya. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ini ya. Supaya jangan
kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi Yesus tidak perlu bayar pajak. Yesus tidak wajib bayar pajak, tapi memilih bayar pajak. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan, maka sekalipun saya tidak perlu bayar pajak, tapi saya memilih membayar. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam tindakannya, Yesus melakukan tindakan dan dia menjaga tindakannya, sikapnya, perbuatannya, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, apa itu batu sandungan? Secara harfiah, itu adalah batu yang diletakkan di jalan, sehingga orang yang berjalan di jalan itu menjadi tersandung dan jatuh. Nah, istilah ini adalah kiasan dari sesuatu hal. Itu adalah kiasan dari sikap atau perilaku atau kata-kata yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami kejatuhan atau gangguan secara rohani. Dengan demikian, seorang dikatakan sebagai menjadi batu sandungan apabila sikap atau tutur katanya atau perbuatannya menyebabkan orang lain menjadi tersandung atau orang lain jatuh atau orang lain terganggu secara rohani. Atau dengan kata lain, sikap, perbuatan, kata-katanya berdampak negatif pada orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi batu sandungan. Contoh, kalau kita misalnya kebaktian di gedung gereja bersama-sama banyak orang, ada kebaktian, lalu adik nona datang beribadah, pakai rok mini, duduk paling muka, pangku kaki lagi waktu mendengar khotbah, maka sebenarnya adik nona telah menjadi batu sandungan buat Pak Pendeta. Kenapa? Karena Pak Pendeta nanti konsentrasi terganggu. Karena Pak Pendeta juga manusia, Pak Pendeta juga laki-laki normal, bukan tiang listrik. Berarti adik nona sudah jadi batu sandungan buat Pak Pendeta. Kalau adik nona datang beribadah pakai baju tali satu, sehingga sewaktu angkat tangan memuji Tuhan, maka ketiak dan bulu-bulunya kelihatan, maka adik nona telah menjadi batu sandungan bagi orang kiri kanan yang tidak bisa konsentrasi puji Tuhan karena memperhatikan ketiaknya adik nona, atau menyebabkan jemaat yang lain kehilangan damai sejahtera dalam berbakti karena ngomel lihat penampilan fisiknya adik nona. Berarti adik nona telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang sama-sama beribadah. Ya. Kalau misalnya saya naik motor lalu tidak pakai helm, lalu ada jemaat yang melihatnya dan ngomel, ini pendeta ini kok melanggar peraturan lalu lintas, maka pendeta telah menjadi batu sandungan bagi jemaat. Kalau lagi ibadah bersama-sama, khotbah sedang berlangsung, saudara ngobrol sendiri dengan teman tetangga kiri kanan, pakai tertawa lagi, ada telepon masuk, angkat lagi, dan mengganggu orang-orang di sekitarnya yang sementara konsentrasi mendengar firman Tuhan, maka kamu telah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang mau menikmati firman Tuhan. Nah, jadi menjadi batu sandungan itu adalah tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita yang mengganggu atau menyebabkan orang lain jatuh terganggu secara rohani. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Sekalipun dia punya hak untuk tidak membayar pajak bait Allah. Dia tidak harus membayar pajak bait Allah. Tapi supaya tidak jadi batu sandungan, ya bayar sajalah. Kalau begitu di sini kita bisa lihat bahwa memang Yesus sungguh-sungguh memperhitungkan sikapnya. Yesus sungguh-sungguh memperhitungkan tindakannya supaya tindakannya tidak menyandung orang lain. Dia tidak punya kewajiban bayar pajak. Karena dia adalah anak Allah. Dan itu adalah pajak untuk rumah bapaknya. Dia anak Allah, tidak punya kewajiban bayar. Tapi masalahnya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran bahwa dia anak Allah. Jika dia tidak bayar pajak bait Allah, maka ia akan dianggap sebagai seorang pelanggar hukum agama oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memusuhi dia. Juga itu bisa membuat sejumlah orang tidak lagi menghormati bait Allah.
Kalau itu terjadi, maka Yesus telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dia tidak mau itu terjadi, sehingga dia memilih untuk bayar pajak. Dari sikap Yesus ini, harusnya kita memang belajar agar hidup kita, sikap kita, kata-kata kita, penampilan kita, kegiatan kita, itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, itu hal kedua yang saya bicarakan. Sekarang hal yang ketiga. Hal ketiga yang ingin saya bicarakan adalah kita mau memahami lebih dalam soal menjadi batu sandungan. Ya, memahami lebih dalam hal menjadi batu sandungan ini. Nah, dalam poin yang kedua tadi, kita sudah melihat bahwa Yesus tidak mau jadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah sebabnya dia memilih untuk membayar pajak bait Allah sekalipun tidak ada keharusan untuk bayar. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa hal tidak menjadi batu sandungan ini tidak berlaku mutlak. Maksudnya adalah tidak selamanya kita harus tidak menjadi batu sandungan. Karena ada saatnya kita tidak bisa tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di dalam teks yang kita sedang bahas ini kita melihat ya bahwa Yesus tidak mau jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kalau kita lihat di bagian kitab suci yang lain, Yesus justru menjadi batu sandungan bagi orang lain dan dia tidak menghindar atau tidak menyesali kenyataan bahwa dia telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perhatikan Matius 15 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang ada di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa murid-murid datang bilang, ya, perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang Farisi. Tapi apakah Yesus lalu akhirnya menarik kata-katanya? Tidak. Dia bahkan mengatakan, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntut orang buta. Pasti keduanya jatuh dalam lubang. Maka di sini kelihatan bahwa Yesus tidak ragu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Di bacaan yang kita bahas tadi, dia tidak mau jadi batu sandungan. Tapi di sini di Matius 15, dia tetap menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka di sini kita perhatikan bahwa orang Kristen memang harus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Tapi pada saat yang sama, harus kita ingat bahwa dalam sikon tertentu, orang Kristen harus berani menjadi batu sandungan. Saya berikan kutipan dari seorang namanya Ertak. Ertak mengatakan begini, seorang Kristen tidak boleh ragu-ragu untuk memberikan batu sandungan atau menyakiti hati. Tapi dia harus menghindar itu untuk memberikan batu sandungan atau menyakiti hati secara tidak perlu. Ini menarik kutipan ini. Seorang Kristen tidak boleh ragu-ragu untuk memberikan batu sandungan atau menyakiti hati. Tapi dia harus menghindar untuk memberikan batu sandungan atau menyakiti hati secara tidak perlu. Jadi begini saudara, bahwa jangan saudara berpikir bahwa kita ini orang Kristen, kita tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyakiti orang. Selamanya apapun terjadi tidak boleh menyakiti. Tidak bisa. Ada saatnya di mana kebenaran yang kita katakan itu bisa menyakiti orang. Ada saatnya di mana kebenaran yang kita beritakan, kebenaran yang kita nyatakan, itu bisa menyakiti orang. Dan dengan demikian kita telah menjadi batu sandungan. Nah sekarang coba perhatikan, kita lihat contohnya ya, di Kisah pasal 5 ayat 29 hingga ayat 33. Ini mengenai rasul-rasul. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dari juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus. Yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ayat 33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Rasul-rasul memberitakan kebenaran tentang Yesus. Dan dikatakan dalam ayat 33. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka. Berarti kebenaran yang dinyatakan para rasul ternyata menusuk hati sebagian orang. Kalau begitu di sini kita bisa lihat para rasul sebenarnya telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Tapi ini sama sekali tidak pernah disalahkan. Ini tidak pernah dikecam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebagai akibat dari kebenaran yang diberitakan itu memang bisa menyakiti hati sebagian orang. Kalau kita melihat contoh lain yaitu Stefanus. Dalam Kisah pasal yang ke-7 ayat 51 hingga ayat yang ke-55. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersudat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawah itu. Sangat tertusuk hati mereka. Tapi di bagian bawahnya, Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau Stefanus penuh dengan Roh Kudus, berarti kata-kata Stefanus ini itu berasal dari Roh Kudus. Tapi sekalipun kata-kata ini berasal dari Roh Kudus, itu ternyata sangat menusuk hati mereka. Maka kita bisa lihat bahwa perkataan Stefanus itu adalah kebenaran. Dan ternyata kebenaran itu menyakiti hati sebagian orang. Berarti kita boleh katakan bahwa dalam hal ini Stefanus telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Nah, tadi kita sudah lihat Yesus tidak mau jadi batu sandungan. Tapi ternyata di bagian lain Yesus juga jadi batu sandungan. Kita lihat rasul-rasul jadi batu sandungan bahkan menyakiti hati. Stefanus jadi batu sandungan dan menyakiti hati. Kalau begitu kita menyimpulkan bahwa dalam hal jangan menjadi batu sandungan itu tidak bersifat mutlak. Ada saatnya kita tidak boleh jadi batu sandungan bagi orang. Ada saatnya kita harus jadi batu sandungan bagi orang. Ada saatnya kita tidak menyakiti hati. Tidak boleh menyakiti hati. Ada saatnya di mana kita tidak boleh takut kalau kita menyakiti hati orang lain. Nah, terus pertanyaannya, kapan tidak boleh jadi batu sandungan dan kapan bisa jadi batu sandungan atau bahkan harus jadi batu sandungan? Kapan kita harus menjaga supaya tidak menyakiti hati orang? Dan kapan kita harus berani melakukan sesuatu sekalipun menyakiti hati orang? Nah, maka harus ada rumusnya. Begini rumusnya ya. Kalau dua tindakan sama-sama tidak salah. Saya ulang. Kalau dua tindakan sama-sama tidak salah menurut kitab suci ya. Tapi salah satu menyebabkan orang lain tersandung, sedangkan yang satunya tidak menyebabkan orang lain tersandung, maka kita harus memilih tindakan yang tidak menyandung orang lain itu. Ingat, ini dua tindakan yang sama-sama tidak salah. A tidak salah, B tidak salah. Tapi kalau lakukan A itu menyakiti orang, menyandung orang, menyakiti B, melakukan B itu tidak menyandung, tidak menyakiti orang. Kalau begitu saya harus pilih B karena tidak salah menurut kitab suci, tapi tidak jadi batu sandungan. Inilah yang dilakukan Yesus dalam bacaan kita tadi. Yesus bisa memilih dua tindakan yang sama-sama tidak salah, yaitu membayar bea atau tidak membayar bea, bayar pajak atau tidak bayar pajak. Kalau Yesus tidak bayar pajak tidak salah, dia anak Allah kok. Tapi kalau dia bayar juga kan tidak salah.
Sama-sama tidak salah, tapi tindakan kedua itu bisa jadi batu sandungan, sedangkan tindakan pertama tidak. Maka dia memilih tindakan yang tidak menyandung orang lain. Ya, saya ambil contoh kasus dari Alkitab saja. Ya, ini terkait masalah di Korintus, terkait masalah makan makanan berhala. Apakah orang Kristen boleh memakan? Ada orang-orang yang merasa tidak ada masalah kalau makan makanan berhala, tapi ada yang merasa itu masalah. Terus Paulus lalu memberikan solusinya dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 13. Gini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Makan tidak salah, tidak makan juga tidak salah. Tapi ingat, hati-hati supaya jangan menjadi batu sandungan. Ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku utus selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, di sini Paulus mengambil tindakan seperti Kristus. Di antara dua pilihan yang sama-sama tidak salah. Makan tidak salah, tidak makan tidak salah. Tapi kalau pilihan untuk makan ternyata menjadi batu sandungan bagi sebagian orang, maka Paulus memilih untuk tidak makan agar tidak jadi batu sandungan. Oke, sekarang kalau kita ngecat rambut bikin warna merah, dosa tidak? Ya, ini nona-nona banyak cat rambut jadi merah, itu dosa tidak? Dosa itu definisinya adalah pelanggaran akan hukum Allah. Pertanyaan kita adalah hukum Allah yang mana yang melarang orang cat rambut jadi merah? Kan nggak ada. Berarti mau cat rambut jadi merah itu nggak ada salahnya, bukan dosa. Kalau itu saudara lakukan tidak dosa, saya lakukan juga tidak dosa. Lalu sekarang saya tanya, kalau cat rambut warna biru, dosa tidak? Nggak juga, nggak ada larangan Alkitab kok. Maka saudara mau cat rambut jadi biru, nggak ada salah. Saya mau cat rambut jadi biru juga nggak salah. Nggak dosa. Tapi lalu saya pikir, saya ini kan pendeta. Hari Minggu akan naik mimbar dan khotbah. Saya ngecat rambut jadi biru itu tidak dosa. Tidak cat juga tidak dosa. Nggak dosa pokoknya. Tapi kalau saya naik mimbar pakai rambut warna biru semua, kira-kira waktu jemaat lihat saya bagaimana? Apakah mereka bisa konsentrasi khotbah atau akhirnya jadi sibuk membicarakan, lu Pak Isra tuh lihat rambutnya biru kayak biru langit. Akhirnya lama-lama mereka sudah mulai pusing dengan rambut saya yang warna biru, tidak bisa berdoa, tidak bisa dengar firman, sibuk membahas rambut saya. Ya akhirnya mereka jadi batu sandungan. Ya, saya jadi batu sandungan bagi mereka. Walaupun tidak salah. Ya. Nggak ada hukum melarang kita semua rambut biru kan rambut ini kalau tidak punya rambut saja tidak dilarang kok. Ya. Jadi seharusnya saya tidak cat rambut jadi biru, nggak salah. Ngecat rambut jadi biru juga nggak salah. Masalahnya adalah kalau saya cat rambut jadi biru dan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, saya harus pilih yang tidak jadi batu sandungan. Yaitu, kalau begitu, jangan cat biru lah. Biar cat hitam saja. Supaya jangan jadi batu sandungan. Jadi prinsipnya gini. Kalau dua hal itu sama-sama tidak dosa, sama-sama tidak salah, tapi yang ini menyandung, yang ini tidak menyandung, pilihlah yang tidak menyandung. Itu prinsipnya. Ya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah, kalau satu tindakan itu salah sebenarnya. Tindakan itu salah atau berdosa.
kita tidak boleh melakukannya walaupun itu tidak menyandung orang lain. Ya. Jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang lain. Berdusta itu dosa. Berdusta itu salah. Tapi sekalipun tidak ada orang yang tersandung dengan dustamu, kamu tetap tidak boleh berdusta. Jangan bilang, saya omong kosong juga tidak ada orang protes kok, tidak ada orang keberatan kok. Ya. Kamu mau lari-lari di lapangan dengan telanjang, lalu bilang, saya mau lari telanjang, nggak ada orang protes kok, nggak ada orang masalah kok. Ya. Kalau itu salah atau itu dipersalahkan oleh firman Tuhan, tidak peduli orang tersandung atau tidak tersandung, kamu tidak boleh lakukan. Kamu kebaktian lalu sibuk selfie, ya. Entah itu mengganggu orang lain atau tidak mengganggu orang lain, kamu tetap tidak boleh lakukan. Karena itu salah. Jadi pokoknya kalau tindakan itu salah, kita tetap tidak boleh lakukan sekalipun tindakan itu tidak menyandung orang lain. Oke, itu prinsip kedua. Prinsip yang ketiga adalah kalau satu tindakan benar, maka kita harus melakukan tindakan itu. Ini benar sesuai firman ya. Kalau satu tindakan itu benar, maka kita harus melakukannya sekalipun itu menyandung orang lain. Dalam hal ini, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak peduli tindakan itu menyandung orang atau tidak. Kita harus tetap memilih tindakan yang benar itu. Jadi pada saat-saat atau sikon-sikon di mana kita hanya bisa tidak menjadi batu sandungan, kalau kita kompromi dengan dosa, maka kita harus berani menjadi batu sandungan. Inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul dan Stefanus tadi dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Mereka mengatakan kebenaran, dan memang kebenaran harus dikatakan. Mereka beritakan Injil dan Injil harus diberitakan. Jikalau pemberitaan Injil itu ternyata menyakiti orang lain, tidak peduli mereka sakit, Injil harus tetap diberitakan. Karena tindakan itu adalah tindakan yang benar. Kalau tindakannya benar, apalagi diperintahkan oleh kitab suci, jangan takut menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan takut menyakiti orang lain. Kalau itu diperintahkan oleh kitab suci. Saya mau kasih satu cerita, ini tentang Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali cerita begini, bahwa pernah ada suami istri yang cerai. Suami istri yang sudah cerai, ini bukan cerai karena zina, pokoknya cerai biasa saja. Lalu si suami sudah kawin lagi sama perempuan lain, si istri sudah kawin lagi sama laki-laki lain. Sudah punya pasangan baru. Setelah bertahun-tahun, matilah pasangan baru mereka. Lalu mereka dua pikir-pikir bagaimana kalau rujuk lagi. Setelah rapat dengan anak-anak semua setuju. Mama sama papa sudah cerai, papa sudah kawin dengan perempuan lain, mama sudah kawin dengan laki-laki lain. Tapi sekarang yang laki-laki lain dan perempuan lain itu sudah mati. Maka sekarang papa mama mau rujuk. Oh, puji Tuhan. Mari kita cari pendeta untuk bisa memberkati papa mama dalam rujuk ini lagi. Maka pergilah mereka kepada Pendeta Budi Asali untuk diberkati dalam pernikahan rujuk kembali itu. Nah, ternyata saudara-saudara, sampai dengan ketemu dengan Pendeta Budi Asali, minta supaya berkati rujuk, Pendeta Budi Asali menolak, tidak mau memberkati mereka. Ketika Pendeta Budi Asali tidak memberkati mereka, setelah berikan alasannya, marah-marahlah mereka, ini pendeta macam apa ini? Pendeta sudah jadi batu sandungan, masa orang mau rujuk kok tidak boleh? Nah, tapi mengapa Pendeta Budi Asali menolak untuk memberkati pasangan yang rujuk? Karena ada Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Coba lihat ayat ini. Ulangan 24 ayat 1 hingga ayat 4. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, maksudnya si laki-laki itu jadi suami dari perempuan itu. Dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu dia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu.
Sesudah itu dia menyuruh pergi dari rumahnya. Jadi ini si laki menceraikan istrinya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Ini pernikahan kedua dari si perempuan dengan suami baru. Ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini, suami baru, tidak cinta lagi padanya, lalu menulis surat cerai, ini cerai kedua. Dan menyerahkan ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian, itu suami kedua, mengambil dia menjadi istri itu mati, suami kedua mati, ayat 4. Maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia menjadi kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tidak boleh rujuk lagi setelah menjadi istri dari laki-laki lain. Jadi kalau begitu ada orang cerai. Kalau ada orang cerai, lalu diam-diam saja tidak ada hubungan dengan orang lain lagi, pokoknya cerai pisah. Setelah pisah 1 tahun, 2 tahun, lalu mulai ingat-ingat, ternyata aku masih cinta. Mau rujuk lagi. Kalau mau rujuk lagi boleh. Tapi kalau sudah pisah, lalu sudah kawin lagi, itu tidak bisa lagi rujuk. Ini ayatnya itu. Karena itulah maka Pendeta Budi Asari menolak memberkati pasangan seperti itu. Tapi gara-gara itu, orangnya marah. Anak-anaknya marah semua. Dan mereka kecewa sekali dengan Pak Budi. Dan menganggap bahwa Pak Budi telah menjadi batu sandungan. Dalam hal seperti itu. Kalau tindakan itu benar, jangan takut menjadi batu sandungan. Itu yang saya maksudkan. Ya. Yang penting, kalau firman Tuhan larang, jangan lakukan. Firman Tuhan perintahkan, harus lakukan. Tidak peduli kalau itu benar menyandung orang lain. Ya, firman Tuhan memerintahkan misalnya, supaya orang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya apabila imannya diserang. Itu mandat apologetik yang nampak dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus 3:15 mengatakan begini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Pertanggungan jawab ini bahasa Yunani-nya adalah apologia. Dari apologia menurunkan bahasa Inggris apologetik, lalu apologetika di dalam bahasa Indonesia. Itu adalah suatu pembelaan terhadap iman Kristen. Dan pembelaan terhadap iman Kristen itu bisa mengakibatkan terjadi perdebatan. Orang-orang yang tidak percaya menyerang iman Kristen. Ya, lalu kita orang Kristen disuruh untuk menjawab. Maka 1 Petrus 3:15 ini mandat apologetik. Karena itulah ketika orang-orang agama lain menyerang iman Kristen, seperti Yahya Waloni misalnya, saya menerima dan bahkan mempersiapkan perdebatan untuk berdebat dengan dia. Karena ada ayat ini. Tapi banyak orang merasa tersandung. Ini hamba Tuhan kok kerjanya debat. Hamba Tuhan itu harus memberitakan Injil, bukan berdebat. Yang lain lagi bilang, firman Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk dipakai debat. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi pendebat. Macam-macam banyak orang. Saya nggak peduli. Apakah sikap saya itu menyandung orang lain atau tidak, saya tidak peduli. Kenapa? Karena ini firman Tuhan, perintah. Kalau itu benar, saudara mau tersandung atau tidak tersandung, saya tidak peduli. Kalau itu benar. Ya. Nah, kalau dua-dua itu tidak salah, nah itu pilih yang tidak jadi batu sandungan. Tapi kalau firman mengajarkan demikian, lakukanlah firman. Tidak peduli orang lain tersandung atau tidak, bahkan tersakiti atau tidak. Ya, jadi ringkasnya begini dalam urusan menjadi batu sandungan ini. Ya, perhatikan slide ini. Pertama, prinsipnya ya. Pertama adalah kalau dua tindakan sama-sama tidak salah, pilihlah yang tidak menyandung orang lain. Saya ulang, kalau dua tindakan sama-sama tidak salah, maka pilihlah yang tidak menyandung orang lain. Kedua, kalau tindakannya salah, jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang lain. Ketiga, kalau tindakannya benar, lakukanlah sekalipun menyandung orang lain. Ini 3 prinsip, ya. Karena itu kita harus tahu
kapan tidak boleh jadi batu sandungan, dan kapan harus berani jadi batu sandungan. Untuk melakukan semua ini, kita membutuhkan hikmat dan pengetahuan akan firman Tuhan, supaya kita tahu bertindak kapan menjaga supaya tidak jadi batu sandungan, dan kapan harus berani menjadi batu sandungan. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberi pengajaran bagi kita, bagaimana kita melihat sikap, tingkah laku, perbuatan kita seturut dengan firman Tuhan. Kiranya ini memberkati saudara sekalian. Amin.